Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Perlombaan yang disyariatkan dan lebih khusus lagi dianjurkan memberi hadiah. Tidak ada perlombaan disyariatkan tapi tidak dianjurkan memberi hadiah. Ada perlombaan yang Nabi sebutkan untuk menyemangati supaya digeluti perlombaan itu, maka disiapkan hadiah supaya disibukkan kaum muslimin ke situ, dihargai prestasinya. Nabi SAW sebutkan dengan la sabaka illa fi khuf atau fi hafirin atau nas. Tidak boleh memberi hadiah dalam perlombaan kecuali perlombaan onta, pacu onta, atau perlombaan pacuan kuda, atau perlombaan memanah. Ini kata para ulama, ini yang sangat ditekankan sesuai dengan kebutuhannya Nabi pada saat beliau mengucapkan hadis ini. Ya, maksudnya geluti betul. Jangan ada olahraga yang digeluti pada zaman Nabi kecuali tiga ini. Sangat ditekankan tiga ini, karena itu kebutuhan dakwah Rasulullah, kebutuhan kaum muslimin, kebutuhan ala real perjuangan. Ini tiga: onta, kuda, memanah. Tapi ini hadis jangan dipahami sempit sebagaimana sempitnya perkataan ini. Maka nanti ada dikiaskan oleh sebagian ulama tentang perlombaan yang lain yang sesuai dengan kontes kekinian. Tiga ini Pak, onta, kuda, dan memanah, karena dibutuhkan pada zaman ini. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini dalil yang pertama. Hadis dari Anas bin Malik, qala kanat naqatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tusamma adba. Bahwa Nabi itu memiliki onta. Ontanya namanya ini adba, onta adba. Di Nabi itu semua benda-bendanya beliau beri nama, Pak. Ontanya diberi nama, namanya onta adba. Kalau dia punya semua yang berkaitan dengan Nabi itu diberi nama, dihormati dan diperlakukan sebagaimana perlakuan mereka dengan makhluk. Nabi sekecil apapun benda itu, dia memberi penghormatan tersendiri. Ya. Semua yang berkaitan dengannya, dengan Rasulullah SAW, sampai tempat air minumnya, ya, tongkatnya, surbannya, diberi nama. Nabi punya namanya ini, ontanya Nabi namanya adba. Wakana onta adba ini la tusbaku, tidak pernah dikalah dalam pacuan apapun. Selalu menang, selalu menang, selalu menang. Pokoknya kalau ada perlombaan onta, ini yang pasti menang ini. Kalau ada ontanya Nabi, sahabat Nabi Pak kalah. Tidak pernah ada yang kalah. Tapi suatu saat faja'a a'rabiyun ala qu'udi lahu fasabaqaha. Tapi suatu saat ada untanya Arabi, ini dari dusun. Ternyata fasabaqaha, dia kalahkan untanya Nabi ini. Nah, kalah dia. Apa yang terjadi? Fastadda zalika 'alal muslimin.
Kaum muslimin sepertinya kecewa dan heran. Kalah unta Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Kalau subikat al-adba, ini perkataan sahabat, dikalalah unta adba. Ketika dikala unta Nabi ini adba, Nabi memberi wejangan dan nasihat. Nabi berkhutbah dengan khutbahnya. Faqala Rasulullah SAW, inna haqqan 'ala Allah. Sesungguhnya Allah punya hak untuk alla yarfa'a syai'an minad dunya. Kalau urusan dunia aja. Kalau urusan dunia dalam sebuah perlombaan, apa kata Nabi? Suatu saat dia dimenangkan, diangkat, tapi suatu saat dia wada'ahu, kadang dikalahkan. Itu kalau urusan dunia, Pak. Tidak ada pemenang sejati kalau di dunia. Meskipun ini ontanya Nabi sering, suatu saat dia kalah, dan itu ilmu bagi sahabat. Kalau cuma dunia, suatu saat kalah. Begitulah kita kalau dunia tidak ada, suatu saat kalah. Apa artinya yang kita ambil? Nabi sering pacuan onta. Cuma kalau pacuan motor, balapan motor dibolehkan? Dibolehkan ya? Hah? Sepeda? Boleh. Motor? Mobil? Pesawat? Termasuk motor tempur, mobil tempur. Jangan motor tak yang dipakai taklim baru dipakai pacuan, tidak cocok. Bukan tujuannya pacuan itu. Nabi kendaraannya onta dipakai memacu. Ini karena alat yang dibutuhkan di masa Nabi untuk berperang yang ada onta. Sekarang Toyota. Di masa Nabi onta, ya sekarang Toyota. Dan yang semacamnya onta ini kebutuhan. Ini hadis Bukhari, tidak usah kita ragu. Ya. Pacuan kuda. Ini an Abdullah bin Umar. Ini hadis dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW sabaka bainal khayl, itu melakukan perlombaan. Ini lomba khayl, kuda allati udmirat minal khafiyah. Ini kuda khusus ini Pak yang dilatih. Jadi memang jenis kuda banyak juga jenisnya. Ini bainal khayl allati udmirat. Ini jenis kuda khusus ini, spesial ini, yang udmirat. Di mana startnya pacuan ini? Minal khafiyah wa amaduha saniyatul wada. Sampai di sini startnya. Jadi sini start sampai di sini. Ya. Ada lomba yang berikutnya, wasabaka bainal khayl. Ini lomba kuda juga. Tapi allati lam tudmar, tidak sama ini udmirat. Ya. Di mana? Minat tasmiyati ila masjid Bani Zuraik. Ini start finish di sini. Siapa pesertanya sekalian? 10 yang Nabi SAW ini termasuk ahli, seorang paling dekatnya dengan Nabi SAW, Abdullah bin Umar. Wa anna Abdullah ibn Umar kana fi man sabaka biha. Dan salah satu yang ikut lomba dalam pacuan kuda ini adalah Ibnu Umar fi man sabak. Beliau pesertanya. Apa ini Ibnu Umar? Paling terbaik salat malamnya, paling terbaik ibadahnya, paling serupa ibadah Rasulullah. Tapi
tidak terlibat dalam urusan-urusan yang sifatnya mungkin bukan biasanya dilakukan ahli ibadah. Memanah juga bisa diperlombakan. Ya, jadi ada ucapan Nabi di sini, ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, irmu wa ana ma'a bani fulan, memanahlah kalian karena saya bersama dengan bani fulan. Itu sahabat, ya, berhenti, ya, fa'amsaka ahadun farikain bi'aidihim, tiba-tiba dia berhenti latihan memanah karena ucapannya Nabi. Nabi mengatakan, faqala Rasulullah, ma'alakum la tarmun, kenapa kalian tidak melatih lagi? Qalu kaifa narmi wa anta ma'hum, bagaimana saya mau terus bersemangat memanah sementara Nabi mengucapkan saya bersama dengan mereka? Apa kata Nabi? Qala Nabi, irmu, kalau begitu memanahlah kalian, fa ana ma'akum kullikum, saya bersama kalian semuanya. Ini memang kadang-kadang ucapan seseorang pemimpin bisa melemahkan. Nabi ralat itu ucapannya karena diprotes oleh sahabat. Pesan di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ternyata Nabi mengatakan irmu, latihanlah kalian memanah terus. Nah, ini mas kalian, jadi bukan kita alergi juga dengan bola, cuma begini Pak ya. Jangan teratur bertanding olahraga tapi tidak teratur kajian menghafal Al-Quran. Tak boleh. Bukan berarti harus jadi penghafal Quran semua, tapi teratur mengajinya, teratur menghafalnya. Entah berapa hafalannya, tidak mesti semuanya jadi penghafal 30 juz, tapi jamnya harus ada jam membaca Quran. Imam Ibn Qayyim membuat satu tulisan Talbis Iblis, perangkap syaitan. Salah satunya, lebih banyak waktu olahraganya dibanding dengan tarbiyah ilmiah dan tarbiyah imaniyahnya. Itu tidak boleh.